Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu komponen budidaya tanaman, yaitu mengenai hama. Apa yang dimaksud dengan hama ternyata sangat tergantung sekali pada situasinya dan kondisinya. Artinya juga lokasi sangat mempengaruhi hubungan antara ekosistem yang ada di tempat tersebut. Jadi ini kita akan membandingkan beberapa status hama itu di berbagai lokasi itu berbeda-beda. Nah, ini yang akan kita bahas adalah di Indonesia dan di Australia mungkin. Jadi kalau di Indonesia kita kan di sini membudidayakan kelinci misalnya. Nah, kelinci ada banyak, ada kelinci lokal, kelinci Australia, macam-macam lah itu sangat banyak dan itu dibudidayakan. Bahkan di budidaya ini diambil dagingnya. Nah, dagingnya ada kelinci pedaging misalnya. Nah, kemudian nanti kita bahas juga ikan mas. Nah, ikan mas kita sering membahas. Di Indonesia juga populer ikan jenis karper ini. Dan dibudidayakannya tidak mudah. Tidak mudah. Ada ikan mas Majalaya, kemudian di Sumatera Utara yang warnanya merah dan sebagainya. Nah, ini membudidayakannya relatif sulit dan tentunya untuk dikonsumsi dijadikan usaha. Tetapi beberapa waktu yang lalu ada informasi bahwa kedua ini kelinci dan ikan mas ini justru dianggap sebagai hama yang harus dikendalikan gitu. Jadi ini di Indonesia dibudidayakan, di sana justru dianggap sebagai hama. Nah, inilah hama jadi tergantung pada kondisinya, situasinya. Coba untuk menggambarkan ini kita beri ilustrasi supaya lebih jelas. Coba ini kita lihat. Ini gambar kelinci ini tadi ya. Nah, coba kita besarkan dulu. Jadi ya ini contohnya. Tadi sudah kita sampaikan kalau di Indonesia dibudidayakan, di Australia Selatan, di Selandia Baru, New Zealand justru ini akan dikendalikan karena dianggap sebagai hama. Karena mungkin di sana tidak dikonsumsi ini sehingga pertumbuhannya sangat cepat. Jadi dari data yang ada kelinci ini sepasang itu dalam 2 tahun itu bisa menjadi 200 ekor. 200 dalam 2 tahun. Kemudian 2 tahun berikutnya yang 200 ini menjadi 40.000. Wah, 40.000. Dan ini dari cerita sepasang. Kalau yang lain jumlahnya ya sangat banyak. Nah, pernah sampai 320 juta sampai 200 juta. Oleh karena itu tentunya perlu, ini kan herbivora, memakan itulah tanaman, sayuran, makanannya yang disenangi wortel lah itu kan ya kan. Ini jadi dianggap sebagai hama kelinci ini. Nah, ironisnya di tempat kita dibudidayakan kan gitu. Kemudian pengendaliannya apa? Nah, ini juga seperti di manusia ada dengan menggunakan virus. Nah, RDH V1K5. Nah, dengan virus ini dia kalau terkena luka terus cepat mati karena pembekuan fatal di darah, pembekuan darahnya. Nah, tetapi ada
Ya, seperti di manusia ada vaksinnya, vaksin dari RHD V1K5 ini ada, sehingga khusus yang peternak-peternak sebelum dikendalikan dengan menggunakan virus ini dikasih vaksin dulu. Sehingga inilah aplikasi mengendalikan populasi dari kelinci ini tadi yang dianggap sebagai hama ini dengan virus tadi. Nah, jadi di kelinci-kelinci liar itu yang sangat banyak tadi, yang tentunya merugikan tanaman pertanian, itu dapat dikendalikan dengan teknik menggunakan virus RHD V1K5. Nah, dengan demikian diharapkan populasi ini turun. Inilah contoh-contoh teknik mengendalikan hama, yang dianggap hama kalau di Australia maupun di New Zealand. Jadi populasi meledak karena di New Zealand pun tidak makan kelinci masalahnya. Gitu. Kemudian contoh lain ya yang di tempat kita budidaya, tempat lain dianggap hama itu adalah ikan mas yang populer gitu. Ya. Kenapa ikan mas di Australia dianggap sebagai hama? Ini merusak di daerah-daerah perairan karena ikan mas ini makan tumbuhan air segala gitu semua, sehingga mengganggu banyak yang tanaman air yang musnah karena semua dimakan oleh ikan mas ini. Ya, jadi ikan mas menyebabkan keanekaragaman hayatinya turun, dan di daerah tersebut katanya kalau banyak ikan masnya menjadi keruh. Nah, kan gitu. Oleh karena itu ikan mas ini populasinya berusaha dikendalikan. Jadi ini kan cerita ini di lain tempat dia dibudidayakan, di lain tempat dikendalikan karena dianggap sebagai hama. Nah, kalau contoh ini juga sama juga dengan posisi tanaman rumput dan tanaman padi, kan gitu. Rumput dan padi. Kalau di lapangan golf, nah, itu padinya dianggap gulma, kan gitu. Kalau di persawahan padi, rumputnya yang dianggap gulma. Nah, tergantung sisi mana kita melihat. Nah, kalau sekarang ini yang kita bahas dianggap sebagai hama itu tergantung juga melihatnya tergantung di mana. Nah, gitu. Kalau di Indonesia dibudidayakan, kalau di Australia yang kita bahas ini justru dianggap sebagai hama. Jadi ini yang untuk tambahan wawasan kita dalam berbudidaya tanaman. Nah, jadi kelinci maupun ikan mas itu bisa dianggap sebagai hama juga di Australia. Dan kita belajarnya juga mengendalikannya justru dengan virus. Bagi yang tidak diinginkan diberi vaksinnya terlebih dahulu. Itu saja pemirsa, mudah-mudahan menambah wawasan kita dalam berbudidaya tanaman. Mudah-mudahan bisa menarik, menghibur, dan memberi manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.